Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Semar dimanapun Anda berada. Selamat datang di acara UNS Open Days 2022. Apa kabarnya nih Sobat Semar? Semoga baik-baik aja ya. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Anjani Elma yang akan memandu acara UNS Open Days 2022 hari ini. Pada kesempatan kali ini saya juga nggak sendirian karena kali ini aku lagi bareng sama seseorang yang pasti kenal banget nih tentang UNS dan juga fakultas-fakultasnya. Dan for your information nih, kali ini kita mau ngobrolin seputar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan tadi aku udah kasih tahu nih kalau kita lagi bersama seseorang yang kenal banget sama FISIP. Boleh Ibu Dr. Anda Prasiwi Utari untuk memperkenalkan diri, mungkin untuk sapa-sapa Sobat Semar yang ada di rumah juga. Baik, selamat pagi, apapun waktunya nanti untuk Sobat Semar semua. Saya memperkenalkan diri. Kalau di FISIP, mungkin para mahasiswa tahu nama saya Bu Tiwi. Kemudian kebetulan saya menjabat sebagai Wakil Dekan bidang akademik, bidang kemahasiswaan, sekaligus juga bidang riset. Jadi mungkin siang hari ini Mbak Elma ingin membahas segala sesuatu tentang FISIP. Oke aja Mbak Elma. Jadi ini merupakan bidang saya karena terutama menyangkut bidang akademik dan juga kemahasiswaan serta riset. Gitu. Sebelumnya apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Semua semangat banget hari ini. Sehat tentu saja. Sebelum kita lebih lanjut mengenal tentang FISIP UNS, aku mau kasih tahu nih buat Sobat Semar, buat kamu nih yang gak mau ketinggalan seputar informasi penerimaan siswa baru dari UNS FISIP UNS, boleh banget nih untuk langsung aja kunjungi kita di www.spmb.uns.ac.id atau boleh langsung datang ke sekretariat SPMB di gedung SPMB UNS lantai 1, Jalan Insinyur Sutami nomor 36A Kentingan, Surakarta. Atau kamu boleh banget untuk pantengin Instagram kita di @spmbUNS. Nah, kalau tadi kita udah kenalan sama Ibu Tiwi nih, sekarang kita mau kenalan tentang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nih. Baik. Mungkin yang sedikit cerita, jadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu udah cukup lama, mungkin lebih tua daripada Mbak Elma. Jadi kita berdiri tahun 76, sejak UNS berdiri, FISIP itu sudah ada dengan 2 program studi. Yang pertama yaitu Ilmu Administrasi Negara dan waktu itu Ilmu Komunikasi masih dengan namanya Publisistik. Kemudian berkembang di tahun 80-an itu ada prodi sosiologi, kemudian di tahun 2000-an itu ada prodi hubungan internasional. Kemudian juga sampai sekarang berkembang adanya prodi yang pasca sarjana. Jadi kita sudah memiliki 3 program studi magister ilmu komunikasi, magister MAP, manajemen administrasi publik, dan juga magister sosiologi. Kemudian kita juga sudah punya program doktoral untuk ilmu komunikasi, sehingga kita juga sudah menghasilkan doktor bahkan di program studi S3-nya gitu. Jadi cukup lama lah kalau untuk di tingkat UNS keberadaan FISIP ini Mbak Elma gitu. Oke, kalau boleh tahu nih di FISIP UNS sendiri itu kita punya berapa prodi sekarang dan gedung-gedungnya ada berapa sih Bu untuk fasilitas kampus sendiri? Jadi kita sekarang karena sejak tahun 2017-18 itu tadinya kita memiliki program studi vokasi, tapi sekarang seluruh program studi D3 itu menyatu di vokasi, sehingga sekarang FISIP itu tinggal memiliki 8 program studi. 4 di program studi level sarjana S1 ya, program studi administrasi negara, prodi ilmu komunikasi, prodi sosiologi, dan prodi hubungan internasional. Kita punya S2 magister ilmu komunikasi, magister sosiologi, dan magister manajemen administrasi publik. Kita punya program S3 ilmu komunikasi gitu. Untuk sarana dan prasarana Mbak, kita punya gedung di FISIP ini ada 4 gedung. Gedung yang di FISIP 1, FISIP 2, FISIP 3, dan FISIP 4. Nah, untuk gedung FISIP 1 yang mana kita berada ini semua dipergunakan untuk perkantoran, tidak untuk perkuliahan, tetapi untuk ruang-ruang program studi dan juga ruang dekanat gitu ya. Kemudian di gedung yang digunakan untuk perkuliahan itu ada di gedung FISIP 2 dan FISIP 3, juga di FISIP 4. Laboratorium semua ada di FISIP 4, di gedung 4 begitu.
Jadi kita cukup banyak gedung yang ada, alhamdulillah sekarang semua sudah tertata dengan baik penempatannya. Begitu Mbak Cici. Untuk masing-masing prodi tadi apa aja sih Bu yang biasanya kita pelajarin? Terus nantinya prospek kerja ke depannya itu apa aja sih Bu? Oke, mungkin yang perlu teman-teman tahu Mbak, biar mungkin teman-teman di Semar yang ingin mengetahui FISIP gitu ya, bahwa FISIP ini untuk level S1 begitu ya, paling penting adalah untuk level S1 untuk mungkin tingkat keketatan masuk Mbak. Kita itu di keseluruhan di humaniora, sosial humaniora itu adalah prodi yang tingkat keketatannya paling tinggi se-UNS untuk para calon mahasiswa yang ingin, terutama baik di prodi ilmu komunikasi yang paling tinggi rata-rata 1:55 untuk masuk, kemudian dilanjutkan di prodi AN 1:45, kemudian di HI 1:45 juga, kemudian baru di sosiologi sekitar 1:35. Jadi cukup tinggi untuk peminat-peminat yang ingin berkuliah di FISIP. Jadi kita harus memang betul-betul mempertimbangkan kalau Sobat Semar ingin berkuliah di FISIP bahwa tingkat keketatannya cukup tinggi. Jadi harus dengan rasa percaya diri bisa menghadapi pesaing-pesaing yang mendaftar gitu. Untuk perkuliahan kemudian kita juga memiliki Mbak, karena salah satu yang menjadi kewajiban bagi tentang terkait tadi belajar apa aja sih, tentu di masing-masing program studi memiliki kekhususan, memiliki capaian pembelajaran gitu ya. Mereka mau dibentuk menjadi apa di masing-masing program studi itu sudah ada begitu ya. Jadi program studi AN itu di administrasi negara misalnya, mereka sudah punya capaian pembelajaran mau menghasilkan sarjana yang macam apa. Misalnya kalau di AN misalnya di sini ada sebagai administrator publik, sebagai birokrat misalnya. Mereka akan diberikan materi-materi perkuliahan untuk mencapai ketika mereka memang ingin dibentuk menjadi birokrat. Demikian juga di komunikasi. Jadi capaian pembelajaran itu menjadi kata kunci dengan menghadirkan kita ingin menghasilkan sarjana semacam apa. Jadi misalnya kalau prodi komunikasi diarahkan untuk tenaga kerja di industri media, kita harus menyiapkan mereka bagaimana mahasiswa itu nanti memiliki kompetensi-kompetensi capaian pembelajaran yang dia bisa digunakan di industri media, semacam itu Mbak. Tadi. Berarti prospek kerjanya memang luas ya Bu dari masing-masing prodi. Itu juga menjadi satu indikator kinerja yang harus dicapai oleh FISIP Mbak. Jadi lulusan itu dan itu merupakan kontrak kinerja dekan dengan rektor, terutama untuk tingkat kinerja indeks kinerja utama yang pertama, bahwa Pak Rektor itu sudah mengatakan lulusan dari mahasiswa UNS di tahun 2021 dan 2022 kita punya target itu 80% sudah harus bekerja, atau juga dia studi lanjut, atau juga dia berwirausaha. Nah, ketika ditarget semacam ini Mbak, maka program studi harus menyiapkan mahasiswa-mahasiswa itu, lulusan itu harus terserap di bidang kerja, ataukah dia harus juga berwirausaha, atau dia juga harus studi lanjut. Nah, program-program kerja ini yang menjadi tanggung jawab para kaprodi di program studi. Misalnya untuk yang ilmu komunikasi, bagaimana supaya lulusannya ini terserap nih, membuat program-program kerja, misalnya membuat program startup, bekerja sama, kemudian menggunakan para alumni ini untuk bekerja misalnya sebagai satu pekerjaan awal. Nah, yang semacam-semacam ini sudah harus dirancang Mbak. Jadi kita sekarang tidak lagi bahwa mahasiswa itu dilepas, karena ini secara keseluruhan menjadi indeks kinerja dari fakultas, dan itu menjadi kontrak dengan universitas. Universitas kontrak dengan kementerian. Jadi kita tidak bisa main-main lagi, gitu Mbak Ella. Wah,
Nah, kalau untuk prestasi tersendiri dari fakultas atau prodi atau dari anak-anak di FISIP gimana sih, Bu? Oke, untuk prestasi tentu saja alhamdulillah selain prestasi mahasiswa di tingkat nasional maupun internasional itu juga menjadi wajib, sehingga kami juga selalu memperhatikan ketika mahasiswa mengikuti kompetisi-kompetisi, karena ini juga bagian Mbak dari indeks kinerja fakultas. Jadi indeks kinerja fakultas yang kedua itu bahwa mahasiswa selain mengikuti MBKM Merdeka Belajar, dia harus berprestasi loh. Yang menjadi mahasiswa di FISIP besok, jadi bagi Sobat Semar yang ingin kuliah di FISIP harus memiliki, harus berani berkompetisi. Dan itu disupport oleh fakultas. Misalnya ketika mereka ingin mengikuti kegiatan, jadi mahasiswa sudah sangat hafal. Mereka mengikuti kompetisi apapun, ketika mereka menang mereka kembali, Bu, kami mengikuti kompetisi ini, oke. Kemudian Bu, kami mengeluarkan pendanaan semacam ini, berangkat begini-begini, oke, kita akan mengganti. Dan ini menjadi penyemangat. Juga hasil kompetisi itu nanti dimasukkan ketika mereka menang, Mbak, di yang namanya SKPI. Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Jadi ketika seorang mahasiswa berprestasi, dia akan mendapatkan SKPI ini, sehingga itu nanti bisa dijadikan sebagai ketika dia bekerja sebagai bukti bahwa dia memiliki prestasi seperti itu. Oke, nah kalau terkait ini tadi ya, mungkin saya lupa. Untuk kita untuk mungkin salah satu poin yang dianggap prestasi bahwa sekarang ini setelah UNS ini menjadi PTNBH, kita juga harus internasionalisasi. Nah, salah satunya kita harus terakreditasi secara internasional. Sudah dimulai oleh program studi administrasi negara. Jadi keseluruhan program studi yang ada di sini hampir semua sudah terakreditasi, 80% terakreditasi A untuk BAN PT. Nah, kemudian kita masih memiliki lagi karena UNS menjadi PTNBH itu harus internasional. So, di fakultas kita mengajukan akreditasi internasional. Nah, program studi administrasi negara itu sudah terakreditasi FIBA. Ini salah satu badan akreditasi yang ada di Jerman. Jadi kita sudah mendapatkan akreditasi internasional. Untuk tahun 2022 ini akan menyusul program studi ilmu komunikasi dan juga program studi sosiologi. Kita akan sudah tinggal apply, menunggu saja kehadiran dari para asesor dari akreditasi internasional. Nah, ini yang sudah kita lakukan untuk internasionalisasi di dalam program-program studi yang ada di FISIP UNS, gitu Mbak. Mungkin kali ini kita mau kenalan sama alumni-alumni mungkin dari FISIP ya Bu yang udah terkenal atau beberapa alumni. Kalau beberapa alumni nanti mungkin kalau ada waktu mungkin ya kita bisa menghubungi secara. Tapi terus terang saja alumni FISIP sudah tersebar di mana-mana. Baik yang ada di level pemerintahan, baik yang ada di level swasta maupun kalau misalnya seperti di komunikasi di level media bahkan sangat-sangat banyak sekali gitu ya. Udah di tingkat nasional yang bermain adalah alumni-alumni dari FISIP begitu. Jadi karena kita keberadaannya sudah cukup lama, tentu saja para alumni ini sudah settle semua beberapa. Jadi kita bisa misalnya siapa yang kalau bisanya, bahkan sekarang ada yang dari administrasi negara itu sudah menduduki posisi-posisi yang cukup tinggi di kementerian dan lain sebagainya, atau juga yang dari ilmu komunikasi banyak sekali yang memegang peranan penting di media. Kita tahu misalnya Sofi Sarif yang ada di media televisi, Rory Asyari itu yang di media televisi, itu semua adalah alumni-alumni yang dari kita, atau beberapa yang di bidang perfilman juga ada beberapa alumni dari FISIP gitu. Sehingga kalau kita melihat misalnya setiap UNS berulang tahun kita mengadakan alumni berprestasi, biasanya dari FISIP itu memang adalah orang-orang yang di luar sana sudah menduduki posisi yang luar biasa itu. Sehingga buat kita yang ada di FISIP membanggakan mereka yang di luar gitu. Nah, itu tadi perkenalan singkat nih ya terkait Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Mungkin selanjutnya kita bakal jawab-jawabin question yang udah banyak banget ada dari teman-teman sobat yang mau join ke FISIP nih Bu. Boleh.
Untuk yang pertama, jurusan di FISIP yang punya keketatan tertinggi, Bu. Oh, untuk tadi jalur masuk. pertanyaan. Oke, baik. Kita punya data, kebetulan saya tadi membawa data, Mbak, keketatan di tahun 2021, karena kan sekarang baru akan 2022, kita sedang, Sobat Semar sedang beberapa hari ini sedang UTBK berlangsung, begitu ya. Kemudian SNPTN-nya sudah selesai, kemudian kita masih akan memasuki yang mandiri nanti setelah UTBK. Alhamdulillah di FISIP itu menjadi program-program studinya merupakan program studi dengan tingkat keketatan tertinggi di sosial humaniora yang ada di UNS, di Universitas 11 Maret. Keempat program studi itu merupakan program-program studi yang memiliki keketatan tertinggi. Tadi sudah seperti di awal Bu Tiwi ceritakan, yang paling tinggi di UNS itu adalah Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi peminat Prodi Ilmu Komunikasi itu banyak sekali gitu. Sehingga tingkat keketatannya misalnya kita lihat dari SNPTN, yang di SNPTN itu kan diambil dari nilai rapot ketika seorang berprestasi di SMA. Itu sudah mencapai 1/40. Jadi ketika 40 pendaftar dari anak SMA itu hanya akan diambil 1. Bayangin aja. Kemudian juga untuk ketika ini nanti di SBMPTN tahun lalu itu tingkat keketatan komunikasi itu mencapai 1/55. Mandiri naik lagi 1/60 yang mau ikut. Jadi tingkat keketatan tinggi. Administrasi negara itu SNPTN-nya 1/25, SBMPTN-nya sudah 1/35, SMUNS-nya sudah 1/45. HI setelah itu juga HI itu sudah bahkan 1/50. Sosiologi itu berkisar 1/28. Jadi cukup tinggi. Jadi ini buat teman-teman Sobat Semar yang ingin apply ataupun ingin berkuliah di FISIP, memang harus tough, harus gigih, harus banyak pesaing, harus berani mengalahkan pesaing yang lain begitu. Oke, untuk question kedua nih, apakah di FISIP udah mulai offline, Bu? Kalau offline itu menurut aturan yang ada di tingkat universitas bagi mahasiswa yang ataupun program studi yang menggunakan laboratorium itu sudah dimulai semester ini. Boleh kuliah secara offline. Jadi beberapa misalnya di FISIP terutama untuk prodi ilmu komunikasi yang menggunakan lab media, baik lab media TV maupun radio, itu beberapa sudah melakukan mata kuliahnya dilakukan secara offline gitu. Tapi insya Allah next semester kita sudah akan memulai perkuliahan secara offline. Ada sesuatu yang menarik gitu ya, bahwa bagi teman-teman nih mungkin belum tahu apa, kita semester depan itu akan menerima mahasiswa dari luar UNS untuk berkuliah di UNS, program MBKM. Jadi ini yang dari kementerian, bahwa teman-teman dari luar Jawa itu bisa apply ke UNS. Sebaliknya mahasiswa UNS bisa apply mata kuliah yang di luar Jawa kalau kita mau mengikuti MBKM. Jadi sekarang Merdeka Belajar itu betul-betul program yang dirancang oleh Mas Menteri itu luar biasa, Mbak. Menarik. Kalau dulu mungkin, atau nanti Mbak Elma akan merasakan, kuliah itu tidak harus penuh full di dalam program studi. Sekarang sudah nggak zamannya lagi. Bahkan mahasiswa itu harus quote and quote wajib keluar. 20 SKS dilakukan di luar program studi. Mau apa aja tuh? Mau penelitian, mau pengabdian, mau pertukaran mahasiswa. Itu ada 8 kegiatan yang semua boleh dilakukan di luar negeri. Bahkan di FISIP kemarin itu di luar negeri, mereka sudah melakukan kemarin itu mengambil, setahu saya tahu persis dari administrasi negara, mereka kuliah di University Utara Malaysia, UUM, pojok Malaysia sana, boleh. Mereka hanya mengambil tidak penuh 20 SKS, tetapi mengambil 9 SKS. Memungkinkan, Mbak. Jadi buat Sobat Semar sekarang yang ingin berkuliah, zaman sudah berubah, Mas dan Mbak. Sudah tidak lagi harus di dalam program studi, kita bisa keluar. Dan itu quote and quote, kalau mau maju ya harus ikut program itu.
Dan itu ditanggung. Ada banyak sekali program-program dari kementerian, berbagai kementerian yang mengharuskan kita boleh berlomba ikut program ini tadi, Merdeka Belajar. Dan diakuin 20 SKS. Itu. Oke, nah tadi di awal udah dinotis kalau program D3 dan D4 udah dipindah ke sekolah vokasi ya Bu? Iya. Nah untuk sarjananya sendiri di FISIP itu lama tahun kita untuk studi itu kira-kira berapa sih Bu? Karena sesuai dengan aturan yang ada di SK Rektor bahwa lamanya masa studi itu maksimal untuk sarjana itu adalah 4 tahun Mbak. Sehingga itu yang sudah dituliskan di dalam SK Rektor gitu ya. Nah kita sehingga di prodi-prodi ataupun di fakultas melalui prodi merancang bagaimana mahasiswa itu tingkat kelulusannya harus tepat waktu. Sehingga rata-rata kelulusan itu memang harus 8 semester. Karena kita sudah disusun program studi itu bahwa semester 8 itu sudah tidak ada lagi mata kuliah, biasanya mahasiswa tinggal membuat skripsinya. Jadi ini memang sudah kita melihat bahwa tingkat rata-rata kelulusan itu sekitar 4 tahun Mbak. Memang sesuai dengan apa yang diminta dari SK Rektor itu tadi. Jadi kita berpegang memang sudah harus, dan ini merupakan standar nasional pendidikan tinggi gitu yang ada. Jadi kita harus bisa melampaui. Jadi kalau standar nasional di Dikti mungkin 5 tahun, kita harus bisa di atas standar nasional Dikti 4 tahun. Jadi it's okay. Alhamdulillah FISIP rata-rata masa studi itu mendekati 4 tahun semua. Bahkan di AN itu ada yang 3,5, itu banyak. Oke, nah apa aja sih yang menurut Ibu menjadi keunggulan dari FISIP UNS dan yang membedakan FISIP UNS dengan FISIP di universitas lainnya? Oh begitu, tentu saja kita memiliki, ini terkait dengan FISIP gitu ya, jadi tergantung dari macam-macam program studinya. Yang bisa memberikan penekanan berbeda adalah program studi misalnya. Karena masing-masing program studi itu capaian pembelajarannya berbeda satu dengan lain. Misalnya kita membandingkan capaian pembelajaran anak Ilkom di UNS itu akan berbeda dengan anak Ilkom yang ada di UI misalnya, atau anak Ilkom yang ada di Unpad misalnya. Nah, inilah yang sedang kita buat, kita menjadi penciri. Orang Mbak misalnya kalau melihat alumninya UNS, anak mana nih anak UNS? Mereka akan melihat, oh berbeda nih. Mentalitas misalnya yang dibuat oleh prodi untuk anak-anak UNS, misalnya prodi ilmu komunikasi, karena saya banyak bercerita karena saya dari prodi ilmu komunikasi gitu ya Mbak. Misalnya ketika kerja, mereka adalah mahasiswa yang tahan banting misalnya ketika kerja di media. Jadi wartawan, orang akan melihat kalau lulusan dari UNS itu ditekuk apapun, quote and quote, mereka bisa jadi gitu. Nah ini yang membentuk adalah ketika dia berproses di program studi atau juga ketika dia berproses magangnya gitu loh Mbak. Jadi yang memberi pewarna yang membedakan itu adalah di pencirian di masing-masing program studi gitu. Orang bisa melihat sama-sama labelingnya FISIP, tetapi mungkin di dalamnya misalnya sekarang HI gitu ya. HI itu akan berbeda dengan HI yang ada di UI. Misalnya kalau anak-anak HI di UI, mereka pengen menjadi diplomat. Tapi HI yang ada di UNS, mereka mungkin mengembangkan soft diplomacy. Itu yang lain lagi gitu. Jadi, nah ini sehingga pencirinya memang dari masing-masing capaian pembelajaran, kemudian masing-masing prodi itu ingin membentuk misalnya lulusannya menjadi apa. Begitu Mbak. Oke, terakhir nih, aku mau dengar pesan dari Ibu sendiri untuk para calon mahasiswa FISIP UNS. Oke, bagi Sobat Semar yang ingin menjadi mahasiswa FISIP, harus mempersiapkan diri dengan semua kemampuan yang ada di kalian. Dan saya merasa bahwa kalian adalah generasi yang memang siap untuk menjadi mahasiswa, siap untuk menjadi mahasiswa FISIP. Nah, bagaimana caranya? Karena tadi sudah saya katakan bahwa tingkat keketatan di FISIP itu sangat tinggi. Tidak menjadikan berkecil hati, tapi justru ini tantangan. Gitu ya, I can do it. Saya bisa nih gitu.
Nah, untuk itu tentu saja kita harus mempersiapkan diri secara pribadi, kemudian didukung juga dengan doa dari orang tua, kemudian jangan lupa juga ketika nanti akan tes lebih mempersiapkan diri, itu aja gitu loh. Insya Allah nanti bisa bergabung dan juga FISIP sangat welcome dengan Sobat Semar yang ingin berkuliah di FISIP. Gitu aja sih. Baik. Oke, baik Sobat Semar, udah nggak kerasa udah cukup lama nih kita kenalan seputar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sama Ibu Tiwi. Thank you banget, makasih buat Ibu Tiwi karena udah kasih penjelasan yang lengkap banget nih buat Sobat Semar yang mau daftar ke FISIP UNS pastinya. Dan sudah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Sobat Semar yang selalu setia menyaksikan UNS Open Days 2022 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sampai jumpa di fakultas lainnya bersama rekan-rekan saya pastinya. Dan jangan lupa nih untuk Sobat Semar untuk terus mengikuti informasi tentang penerimaan mahasiswa baru UNS di layanan informasi SPMB UNS, pastinya ada di www.spmb.uns.ac.id. Kalau gitu, saya Elma pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.